Ada yang berani menjawab pertanyaan nomor 2? Nah, kita coba siapa ya? Coba Ahmad Fadil. Ahmad Fadil. Maaf Pak, tadi disuruh jadi baru nomor 1 yang selesai. Oh, kamu baru mengerjakan nomor 1. Oke. Itu waktunya padahal sudah 1 jam ya. Nah, kan. Tadi disuruh Pak. Ya, diperbaiki ya. Disuruh apa? Ya, Pak. Orang tua? Disuruh masak Pak. Ya. Oh, suruh masak. Sudah dibilang sekarang ada PBM. Kan orang tua tahu mungkin jadwal sekolahnya ya? Tadi buru-buru orang tuanya Pak. Oh. Tahu, tapi tahu jadwalnya ya? Oh ya, silakan Pio, sholat subuh dulu. Tahu ya? Iya Pak. Nah, di manage ya waktunya, belajar dikomunikasikan ke orang tuanya ya. Karena kan kalau jam-jam sekolah itu jam-jam tertentu saja, ya. Jadi coba tidak membenturkan dua kebaikan ya. Nah, jadi dua-duanya bisa dilakukan begitu. Nanti dilanjutkan LMS-nya ya, Ahmad Fadil. Karena nanti masih ada waktu untuk ini. Tapi setelah Zoom nanti bisa diselesaikan. Baik, kita ke Syafiq, coba. Syafiq nomor 2, coba. Ya Pak. Kalau aku mah ini Pak, kedaulatan berada di tangan rakyat, itu maksudnya MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan lagi lembaga tertinggi negara. Presiden tidak lagi dipilih oleh negara, melainkan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Sehingga Presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR yang bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat. Terus negara berbentuk negara kesatuan, namun dengan otonomi daerah yang luas. Terus presiden sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan eksekutif, maksudnya presiden dipilih langsung oleh rakyat. Lalu presiden dapat menjabat paling lama hanya 2 periode. Terus pemerintahan bersifat republik presidensial di mana presiden menjalankan kekuasaannya dengan dibantu oleh presidensial. Apa? Bukan prudensial, presidensial. Oh ya, presidensial di mana presiden menjalankan kekuasaannya dengan dibantu oleh menteri yang diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Lalu kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD. Lalu kekuasaan yudikatif dipegang oleh MK dan MA. Oke. Baik, tadi apa pertanyaannya ini? Lebih ke apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat begitu? Nomor 2 itu apa pertanyaannya? Bukan, Pak. Apa pertanyaannya? Karakteristik, Pak. Apa? Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukan perubahan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Oh ya. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Syafiq sudah benar ya. Kedaulatan rakyat itu ya sekarang ya diarahkan langsung ya dengan pemilihan langsung ya oleh rakyat. Jadi betul-betul tidak diwakili ya oleh MPR ya. Yang sebelumnya presiden itu adalah sebagai mandataris MPR ya, jadi bertanggung jawab kepada MPR begitu ya, langsung begitu ya. Nah, di bawah MPR. Nah, sekarang MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tapi sejajar dengan presiden. Jadi hanya lembaga tinggi saja begitu ya. Nah, jadi kedaulatan itu benar-benar berbasis pada kedaulatan rakyat. Presiden mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat ya. Bahkan kalau sekarang itu semangatnya dengan pemilu secara langsung ya. Makanya ini menguatkan sistem presidensial. Nah, jadi di sini juga menunjukkan banyak sekali kewenangan-kewenangan, banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa dijalankan oleh seorang presiden.
Ya, jadi sangat berkuasa kalau di dalam presidensial ini ya, seorang presiden ini. Nah itu ya, itu setelah ya diadakannya perubahan ya, amandemen undang-undang. Ini kondisinya. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 3. Ada waktu 10 menit lagi. Kita nomor 3. Siapa yang mau? Saya Pak. Aku Pak, Pati Ulwan ya? Silakan. nomor 3 tuh pembagian kekuasaan tuh dibagi menjadi 2 secara horizontal dan vertikal. Kalau secara horizontal itu pembagian kekuasaan kalau pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Ya. Misalkan contohnya yang ada tingkatan itu apa? Kalau yang di legislatif bagaimana tingkatannya? Dari mulai pusat? Legislatif itu berarti apa? DPR, RI ya. Iya Pak. Di bawah, kalau ada nggak DPR yang di tingkat provinsi? DPRD Pak. Ada ya, DPRD Ada. provinsi ya. Ada di bawahnya lagi ada DPRD tingkat kota ya, daerah ya, atau kota atau kabupaten. Di bawah kota kabupaten ada nggak? Nggak ada. Tidak ada ya. Ya langsung ya ke kecamatan ya, nggak ada, itu hanya kecamatan. Jadi DPRD hanya sampai tingkat kota begitu ya. Nah itu yang menjadi ini ya, zona-zona ya, kekuasaan. Baik, sampai di sini ini ada waktu 7 menit lagi. Ada pertanyaan dulu nggak? Bapak kasih kesempatan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, boleh juga yang berbasis kasus ya. Ya, kasus-kasus misalkan ya, hari ini yang itu melibatkan presiden, yang itu melibatkan DPR, misalkan ya, yang itu juga misalkan melibatkan kejaksaan begitu ya. Nah, itu silakan bisa disampaikan. Ada? Kalian ada yang mengikuti nggak kondisi negara? Ngikut. Pengikut Pak, pengikut Ngikut Pak. Pak, ngikut Pak. Aku Arya. ngikut. Nah, gimana nih? Apa yang sekarang sedang dilihat oleh Arya Rahmat nih? Yang dilihat diikuti apa maksudnya? kondisi isu-isu kontemporer Yang sekarang. tahu. Mengikuti nggak kemarin yang demonstrasi? Ya Bang, ngikut. Nah, itu tentang apa itu? Omnibus Law Pak yang kerja apa Pak? Yang kerja apa itu yang melemahkan para buruh. Para buruh ya. Sejauh mana bacaan kamu terhadap itu, isu itu? Sampai yang ini Pak, yang apa sih penting yang lemah, yang dilemahkan, misalnya yang kerja kontraknya nggak jelas, bisa dipecat seenaknya. Banyak Pak gitu. Oke. Arya Rahmat dapat informasi dari mana? Instagram Pak, sama di Google. Nah, sama TV. Nah, itu coba ya untuk memperdalam ya kajian ini juga merupakan tanggung jawab ya, terutama para pelajar ya, terutama juga anak bangsa ya yang memberikan perhatian pada negara, memahami persoalan ini ya dengan kajian-kajian yang bagus ya, begitu. Nah, sekarang ini banyak kan ya webinar-webinar begitu ya tentang penjelasan misalkan tentang kasus Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law. Nah, kalian sebagai anak bangsa ya yang bagus ya,
masa depan Indonesia begitu ya, masa sekarang, masa dan masa depan Indonesia. Nah itu juga mencoba belajar untuk memahami persoalan. Nggak apa-apa tidak detail ya, memahami undang-undang rinci ya, satu persatu begitu ya, tapi setidaknya substansinya kalian memahami ya. Ini kira-kira undang-undang seperti ini memiliki keberpihakan nggak terhadap masyarakat ya, yang baik begitu ya. Ini menguntungkan banyak masyarakat nggak begitu ya, terutama masyarakat yang bekerja ini gitu ya, di di tingkat grassroots ya, di bawah, atau ini misalkan hanya untuk kepentingan ya sedikit orang ya, bahkan orang-orang yang sudah kaya gitu ya, yang diuntungkan begitu ya. Nah ini kita sebagai anak bangsa ya, coba untuk kritis ya memahami itu. Nah bagaimana juga ini presiden ya, yang sebetulnya tugasnya apa kan tadi ya, misalkan di dalam wewenangnya tugasnya apa. Nah seharusnya bagaimana terhadap rakyat ya, apakah membela rakyatnya begitu ya, atau malah mengabaikannya. Nah ini juga kita harus bisa memahami ya persoalan-persoalan seperti ini. Jadi belajar PPKN itu bukan hanya tekstual. Jadi tekstual itu belajarnya hanya bisa misalkan menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan ya, nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, tahu tugas-tugasnya. Tapi di dalam faktanya begitu ya, di lapangan kok ini tidak seperti ini ya. Tugas presiden misalkan untuk ya memastikan rakyat Indonesia ini maju, cerdas, sejahtera gitu ya. Kok misalkan dalam kenyataannya ini ada masalah gitu ya. Nah, kenapa seperti ini begitu ya? Nah, itu jadi bahan pemikiran ya kita semua. Baik, ada pertanyaan nggak? Ada waktu nih 3 menit lagi. Ada? Baik, kalau tidak ada ini sayang ya waktunya. Kita lanjut aja pada soal selanjutnya. Coba yang belum, Rizky Januar. Ya Pak, Ya silakan, nomor selanjutnya Rizky Januar. yang nomor 3 ya Pak. Sekarang nomor berapa? 3, 4? 4, Pak. 4 ya. 4. Silakan nomor 4 Rizky Januar. 4. Jelaskan fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, gampang nih. Apa sih tugas Kementerian Republik Indonesia? Rizky Januar udah dijawab? Udah Pak. Ya, silakan. Merumuskan kebijakan yang sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan pembinaan pemerintahan, otonomi, pendudukan sipil, administrasi, serta pemerintahan umum. Menetapkan serta melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang. Mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkup kementerian terkait. Ya. Mengelola kekayaan negara, bertanggung jawab penuh dalam mengawasi tugas yang dilaksanakan, mengoordinasi fasilitas umum, termasuk pembuatan dan penggunanya, melakukan penelitian yang dibutuhkan serta pengembangan pemerintahan, mengembangkan sumber daya manusia, Ya itu ya. dan melaksanakan kegiatan teknis pada tingkat pusat serta daerah. Ya itu tugas dari kementerian ya. Nanti pimpinannya menteri. Menteri itu bertanggung jawab kepada siapa, Januar? Presiden. Presiden ya. Menteri itu diangkat ya, dipilih oleh presiden. Dan diberhentikan juga, kalau diberhentikan juga oleh presiden ya, dipecat itu oleh presiden begitu ya. Jadi kementerian ini bagian daripada ranah eksekutif ya. Baik anak-anakku sekalian ya, kita cukupkan dulu ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selamat bertemu lagi ya
tetap semangat ya di PJJ ya, walaupun kondisinya tidak bertemu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak. Ya. Silakan dilengkapi Terima kasih, Pak. LMS-nya ya, sama-sama. Pak. Thank you, Pak.